Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua di dunia ini mempunyai masalah-masalah, kita semua di dunia ini mempunyai hajat-hajat, mempunyai keperluan-keperluan yang wajib ditunaikan atau wajib diselesaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kita bahwa kalau kita ini mempunyai masalah, kalau kita ini mempunyai hajat-hajat, maka kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa ini adalah senjatanya orang beriman. Maka di antara cara agar masalah-masalah kita ini diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni istajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka doa-doa kalian akan dikabulkan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara waktu-waktu doa kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita ini berbuka puasa. Ini di antara agar doa kita ini diijabahi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita ini sedang berbuka puasa. Maka ini adalah waktu yang sangat makbul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan agar doa-doa kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar masalah-masalah kita ini diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita ini harus menjaga makanan kita. Kita ini harus menjaga minuman kita, menjaga rezeki kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini mengkonsumsi perkara-perkara yang haram. Maka jangan sampai kita ini meminum dari hasil yang haram. Jangan sampai pakaian-pakaian kita ini dari perkara-perkara yang haram, dari hasil-hasil yang haram. Karena sebab perkara haram inilah yang menjadikan doa-doa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan kepepet, walaupun dalam keadaan kita ini sedang berbuka puasa, tapi kalau kita ini masih memakan atau mengkonsumsi perkara-perkara yang haram, maka doa-doa kita ini tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Al-Arba'in karangannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan sebuah hadis, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan tidak akan menerima kecuali perkara-perkara yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali perkara-perkara yang baik. Maka ketika kita mengkonsumsi perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang haram, maka tentu saja ini akan menjadi penghambat bagi kita doa-doa kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada orang-orang beriman ini perkara yang juga diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa amalu sholiha." Wahai para rasul, makanlah dari perkara-perkara yang baik, wa amalu sholiha, dan beramallah dengan amal-amal yang soleh. Maka perintah memakan
makanan yang baik ini juga diperintahkan kepada orang-orang beriman. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 182 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari perkara-perkara yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi perintah kepada para rasul memakan perkara-perkara yang baik, memakan perkara yang halal, ini juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Karena ini adalah sebagai tanda bahwa kalau kita pengen doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengikuti para rasul, yaitu dengan cara memakan perkara-perkara yang halal, memakan perkara-perkara yang di situ diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam lanjutan hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang laki-laki yang dia ini dalam keadaan safar, yang rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Akan tetapi wa mat'amuhu haram, makanan adalah makanannya yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram, wa masyrabuhu haram, dan minumannya adalah dari perkara-perkara yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diliputi dengan perkara-perkara yang haram. Fa ayya yustajabulah, maka bagaimana doa orang seperti ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kalau pengen doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauhi perkara-perkara yang haram. Usahakan di dalam tubuh kita ini tidak ada perkara-perkara yang haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi." Setiap daging yang di situ tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka layak untuk memakan daging tersebut. Dalam artian kalau kita sering mengkonsumsi perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tubuh kita ini akan menjadi santapan api neraka. Tubuh kita ini akan malas beribadah. Tubuh kita ini akan diajak untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memurkai Allah Subhanahu wa taala, sehingga makanan-makanan tadi ini akan menjadikan diri kita ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya kalau kita dalam seperti ini, maka kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kitab Al-Wafa, syarahnya Al-Imam Al-Arba'in Nawawi ini diterangkan ada beberapa kiat agar doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa-doa kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah italatus safar. Yang pertama adalah ketika kita dalam keadaan safar, maka doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Thalathun da'awatun mustajabatun la syakka fihinna." Ada 3 doa yang sangat mustajab, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama adalah da'watul madlum, yaitu doanya orang yang dizalimi. Yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam keadaan safar. Yang ketiga adalah da'watul walid liwaladihi, doanya kedua orang tua kepada anaknya. Maka dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika kita sedang dalam keadaan safar. Maka kalau kita dalam keadaan safar, maka kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah-masalah kita, menyelesaikan hajat-hajat kita. Kemudian yang kedua, sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah husulu tabadzul fil libasi wal hayah. Kita ini harus sederhana di dalam kehidupan kita dan di dalam
pakaian kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengedepankan kehidupan yang sederhana, karena dengan kesederhanaan inilah akan menjadi asbab doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang masyhur, maka ada seorang yang dia ini kelihatannya orangnya ini acak-acakan rambutnya, pakaiannya tidak enak dilihat, akan tetapi ketika dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima sumpahnya. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini meremehkan memakai pakaian yang sederhana, karena dengan kesederhanaan itulah akan menjadi sebab doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengerjakan salat istisqa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mutabadzilan dalam memakai pakaian yang sederhana, mutawaddian dalam keadaan tawadu, mutadarrian dan dalam keadaan rendah diri. Kemudian asbab yang ketiga agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Dengan mengangkat kedua tangan kita ketika kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan dari Salman Al-Farisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha ta'ala hayyun karimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha malu dan yang maha mulia. Yastahyi idza rafa'a rajul yadayhi ayyaruddahuma safran khaibataini. Allah Subhanahu wa taala malu ketika seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika hamba tadi mengembalikan tangannya, doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara adabnya adalah bagaimana kita ini mengangkat kedua tangan kita. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat istisqa. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya sampai kedua ketiak beliau ini kelihatan. Kemudian ketika terjadi perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua sampai sarban beliau ini jatuh ke tanah. Kemudian asbab keempat agar doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita ini merengek-rengek ketika kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perkara yang sangat penting, dan ini adalah salah satu perkara yang sangat-sangat dianjurkan ketika kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak kita merengek-rengek di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin itu pula lah doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bazzar dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qala al-'abdu," apabila seorang hamba dia mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhanku, sebanyak 4 kali, qala Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, labbaika abdi, saya siap sedia wahai hambaku, sal mintalah, tu'tah, maka permintaanmu akan diberi. Maka hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kiat-kiat agar doa kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang doa-doa akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktu berbuka puasa pun adalah waktu doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai karena 1-2 perkara yang kita makan dari hasil yang haram, maka menjadikan doa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada rezeki, asbab rezeki tersebut kita membeli pakaian yang mana pakaian itu dari hasil yang haram, maka kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan asbab pakaian tersebut menjadi penghalang
doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan bulan yang sangat mulia ini. Maka mari kita gunakan waktu kita. Kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masalah-masalah kita, hajat-hajat kita ini diselesaikan oleh Allah Subhanahu